Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau orang tua menyuruh anaknya berpisah dengan suami karena suami mengajak kepada kelompok LDII? Mana yang harus diikuti? Ya, LDII ini kelompok yang sesat. Artinya dia mengatakan bahwa semua orang itu sesat kalau tidak membaiat kepada imamnya. Bahkan sholat pun dia jadi imam, nggak boleh orang lain jadi imam. Dianggap semua orang itu najis kecuali dia. Ini istilahnya dulu dipakai dengan Islam jamaah atau Darul Hadith, atau dengan istilah lain KGB, Khawarij gaya baru. Itu dulu tahun 70-an dan 80-an. Nah, sekarang gimana? Kalau diajak sesat ya nggak boleh, kita jangan ikut. Diajak firqah-firqah yang sesat, ya si anak boleh untuk menolak. Lebih baik dia cerai daripada mengikuti kelompok yang bid'ah, nggak boleh. Jadi harus punya sikap dalam masalah ini. Tapi coba dilihat lagi, lihat maslahat dan mafsadah tentang anak, dan juga diingatkan lagi suaminya tentang kembali kepada ajaran yang hak ini. Ya, terus berdoa kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan sekelompok orang di Indonesia membuat keamiran dan baiat apa ini? Seperti LDII. Ini nggak ada sama sekali. Nggak boleh membaiat pemimpin di atas pemimpin yang sudah ada. Nggak boleh. Itu sudah pemimpin negara sudah ada, selesai. Nggak usah lagi membaiat, karena baiat itu hanya baiat itu hanya istilah dukungan bagi pemerintah. Ya, bagi pemerintah. Dan kita sudah punya pemerintah. Pemerintah kita sudah ada muslim, sudah alhamdulillah dipatuhi, gitu kan? Yang sebenarnya berhubungan dengan apapun yang berbau taat kepada Allah SWT. Kita sebagai bentuk kedekatan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kata Nabi SAW, apapun yang kalian tidak dapatkan, apapun yang kalian diberikan oleh pemimpin kalian, maka syukurilah, terimalah. Ya. Dan apapun yang belum kalian dapatkan dari mereka yang merupakan hak kalian, maka berharaplah dari Tuhan kalian. Kita punya Allah SWT, minta kepada Allah, Allah akan kasih. Allah SWT akan kasih. Dan sebaliknya tidak boleh kita melepaskan tangan ya, tidak boleh berlepas dari kepemimpinan yang sudah ada, nggak boleh kita keluar ya. Di sini di dalam buku ini ada sebuah hadis yang lain ya, diangkat oleh Imam Az-Zahabi. Itu tadi belum saya sebutkan. Kalau yang pegang bukunya di halaman 182 poin ke-15. Sabda Nabi SAW dengan isnad dengan sanad yang sahih. Ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak, dalam Kitabul Iman, Kitabul Ilm dan Kitabul Iman. Dan juga beliau mensahihkan dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Man mata wa laysa alaihi imamu jama'ah fa inna maitatahu mautatan jahiliyah. Mautatun jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki imam jamaah, maksudnya pemimpin negara, maka matinya adalah mati jahiliyah. Sebagian ulama hadis menitik beratkan mengatakan, kalau sudah terpilih seorang pemimpin ya, di sebuah wilayah, maka dia tidak boleh melepaskan tangannya dari kepemimpinan orang tersebut, kecuali memang dalam keadaan lagi ada dua kepemimpinan, yang kepemimpinan itu dua-duanya lagi bersaing, seperti terjadi di zaman Yazid bin Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Jadi yang satu khalifah di Hijaz, yang satu khalifah di Syam. Waktu itu banyak sahabat yang angkat tangan, termasuk ulama-ulama tabi'in seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu kan sahabat-sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Muhammad bin Hanafiyah. Mereka angkat tangan, mereka tidak mau membaiat siapapun, tidak mau memberikan dukungan, karena masih ada dua khalifah Islam yang bersaing di satu wilayah kekuasaan, gitu kan. Maka mereka angkat tangan, tiap hari disuratin mereka nolak, gitu kan. Pada saat Abdullah bin Zubair terbunuh mati dan tersisa satu khalifah saja, maka mereka rame-rame tanpa diminta langsung mengirimkan baiatnya, mengatakan kami membaiat di atas tangan anda dan kami akan patuh selama dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berdalil bahwasanya sahabat pernah mendatangi rumah penduduk satu persatu untuk menanyakan siapa yang layak jadi pemimpin mereka. Apakah bisa dijadikan dalil memilih pemimpin dengan suara terbanyak?
Saya tidak tahu kalau hadis itu ya, pernah sahabat mendatangi rumah satu persatu itu Allahu alam. Yang saya tahu seperti saya jelaskan tadi bagaimana kondisi pemimpin memilih pemimpin. Ya. Jadi tidak perlu repot-repot melibatkan masyarakat umumnya. Masyarakat ini ikhwan dan akhwat sekalian cuma butuh supaya tidak lapar, gitu kan? Supaya bisa anaknya sekolah, kalau sakit digratisin, itu saja, gitu kan? Butuh penuhi kebutuhan mereka. Pemimpin-pemimpin ini ya sudah mereka lah yang semestinya bisa saling memilih satu sama yang lain yang terbaik dan sudah ada kriteria dalam Islam. Sudah kita visum dan atas arahan beliau Terkait aksi kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu 15 Juni 2013 di dalam Masjid Al-Hajri Bogor oleh sekelompok massa yang dituding kelompok LDII atau Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia, beberapa ormas Islam geram atas sikap LDII yang bertindak anarkis. Ormas Islam dan mahasiswa mendatangi Majelis Ulama Indonesia Pusat Selasa pekan ini, meminta agar segera mengeluarkan fatwa bahwa akidah LDII menyimpang dari ajaran Islam. Menurut Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Ma'ruf Amin, LDII harus melakukan sosialisasi terkait paradigma baru, akan tetapi adanya pengaduan dari ormas Islam, LDII masih berfaham paradigma lama, serta LDII bersedia dibina agar kelompok tersebut kembali kepada ajaran sesuai syariat Islam. Lama kita menyimpulkan bahwa LDI ketika dia 2006 menyatakan bahwa dia berparadigma baru dan tidak lagi, dia bukan bagian dari Islam Jamaah dan dia tidak mengikuti aliran-aliran dari Islam Jamaah, kita sudah mengatakan dia harus bisa, tapi dia harus melalui proses klarifikasi. Pertama, bahwa dia sudah tidak lagi berparadigma lama itu harus diputuskan dalam Rakernas. Yang kedua, dia harus melakukan klarifikasi di seluruh MUI provinsi, dan itu sudah dilakukan kira-kira mungkin 20, ya antara 20 atau 21 itu sudah. Yang ketiga, dia harus melakukan sosialisasi tentang paradigma baru itu sampai ke bawah, sampai ke anggotanya dia itu, jangan sampai masih ada yang berparadigma lama. Dan ini nampaknya belum. Ya, yang keempatnya harus dia mau dibina dan diarahkan oleh Majelis Ulama sehingga dia benar-benar berubah. Nah, kasus Bogor ini merupakan salah satu kasus yang menurut mereka itu menggambarkan belum berparadigma baru. Ya, karena itu kita akan panggil LDI dan kita minta Komisi Pengkajian dan Komisi Fatwa menindaklanjuti ini. Sementara pihak MUI akan segera memanggil kelompok LDII dengan maksud tabayun serta klarifikasi terkait kasus yang terjadi di Bogor beberapa hari yang lalu. Waliadin, tvmui.com melaporkan. Ini saya sarankan tidak usah bilang salam sejahtera ya. Assalamualaikum saja. Sini ada assalamualaikum, ada salam sejahtera. Ini salamnya orang non muslim. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah lelaki lajang dan dengan usia siap menikah. Nah, akhwat nih, ada iklan. Saya telah mengenal seorang perempuan dengan baik selama lebih 3 tahun. Di penghulung tahun ketiga ini saya mengungkapkan keseriusan saya, tapi dia mengatakan bahwa memiliki satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu mengikuti pengajian LDII. Karena itu saya syarat mutlak jika ingin menikahi seorang wanita LDI. Saya mencoba mencari tahu apa itu LDI, banyak kabar tidak baik yang saya dengar tentang hal itu. Saya sering beberapa kali beragu argumen dan bertanya apa perbedaan LDI dengan pengajian yang kebetulan saya ikuti di beberapa majelis taklim. Dia hanya menjawab ikut ngaji saja dulu maka akan tahu. Bagaimana menurut Ustaz, apakah Ustaz pernah dengar sebelumnya? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Allah musta'an ya. LDI ini salah satu ya yang aliran menisbatkan diri ke Islam. Mereka menisbatkan diri ke Islam, tapi banyak sekali penyimpangan, gitu kan? Penyimpangan yang mendasar yang terjadi itu mereka memiliki baiat kepada pimpinannya dan mengatakan bahwasanya harus itu baiat. Padahal baiat ini istilah dalam syariat untuk pemimpin ya, negara.
khalifah, raja, dan bukan lembaga. Sisi yang lain mereka menganggap orang lain selain mereka itu najis. Kalau kita sholat di masjidnya bukan kelompoknya dicuci. Masuk ke dalam rumahnya juga begitu. Dianggap kelompok-kelompok ini tidak benar. Referensi yang digunakan juga tidak jelas. Dan cukup banyak ya. Saya sarankan mungkin lebih baik melihat, coba tinggal di share saja ya di YouTube itu tentang ceramah-ceramah para ulama berhubungan dengan masalah kelompok ini dan akan lebih jelas bagi Anda nantinya. Majelis Ulama Indonesia Jakarta membantah telah mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan lembaga dakwah Islam Indonesia bukan aliran sesat. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Ridwan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jakarta tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun terkait lembaga dakwah Islam Indonesia. Sejauh ini pihak Majelis Ulama Indonesia masih menunggu informasi dari daerah-daerah mengenai perkembangan ajaran lembaga dakwah Islam Indonesia tersebut. Dan sampai sekarang MUI pusat, terutama ketua umumnya, belum pernah mengeluarkan rekomendasi apapun bahwa LDII sudah tidak bermasalah, sudah paradigma baru dan lain sebagainya. Masih dalam pertimbangan menunggu laporan-laporan dari daerah-daerah itu. Sebelumnya telah beredar surat keputusan Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa memutuskan telah menerima kualifikasi LDII bukan aliran sesat. Waliyadin, TV MUI melaporkan. Ustadz, ana mau nanya, silahkan. Bagaimana akidah aliran LDII sama persis apa persis? Persis itu persis ustadznya. Kalau nggak persis nggak boleh. Kalau persis itu Persatuan Umat Islam Indonesia. Ini kalau persis, insya Allah mereka masih dalam tataran kategori ahli sunnah wal jamaah. Tentang penyimpangan-penyimpangan itu harus kita dakwai dan harus kita luruskan. Soal aliran LDII ini sebetulnya Islam jamaah dulu, lemkari dulu, terus kemudian menyulap-nyulap terus. Dan perlu diketahui bahwa mereka ini di Indonesia memang sudah cukup menyebar dan cukup kuat karena dakwahnya mereka sangat intensif. Dan mereka memiliki beberapa penyimpangan yang sehingga kita tidak bisa toleran, apalagi menyarankan mereka ahli sunnah untuk masuk ke golongan mereka, masuk ke kelompok mereka, ikut mereka. Di antaranya mereka sebetulnya khawarij lokal. Dia tidak mau mengakui siapapun, jamaah manapun, kaum muslimin manapun, ulama, sampai sahabat aja nggak mau. Apalagi imam. Makanya dia itu ambil Quran hadis, tapi dia tafsiri sendiri. Alasannya Imam Syafi'i kan manusia, Imam Abu Hanifah kan manusia, Abu Bakar, Umar manusia. Lah sekarang Imam ente jin apa? Ya manusia enggak? Sama. Sekarang kita bandingkan manusianya Imam ente dengan manusianya Abu Bakar, lebih hebat mana keislamannya? Otomatis Abu Bakar, Umar, Utsman, muridnya Rasulullah lebih hebat daripada murid-murid yang enggak jelas, yang kemudian menyulap dirinya menjadi imam. Kemudian mereka membuat sistem mangkul, yaitu siapa saja yang tidak mengambil Islam dari imamnya, dari gurunya, maka Islamnya tidak sah. Ya, dan dia selalu memperalat dalih. Sebetulnya ucapan Umar ini benar. La islama illa bi jama'atin wa la jama'ata illa bi imamin. Ini benar ucapan Imam Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya. Tapi hadirin sekalian, digunakan pembenaran untuk bai'ah imam LDII ini enggak benar. Itu banyak atau aliran-aliran sesat,
aliran-aliran bid'ah memperalat Al-Quran dan Sunnah akhirnya digunakan untuk membenarkan yang lain, akidah yang nggak benar. Ini hal-hal yang terkait dengan LDI. Jadi di sini penyimpangan terhadap Islam, ada juga di sana mengatakan bahwa ini kaum muslimin selain kelompoknya juga najis, ya, ijma' itu tidak ada, banyak hal-hal yang menyimpang. Intinya mereka itu tidak mau kecuali Al-Quran dan Sunnah menurut versi imamnya. Dia tidak mau menerima Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat serta imam-imam Sunnah dan juga oleh yang lainnya. Bahkan kelompok ini sudah dinyatakan sesat oleh Kejaksaan Agung. Cuman sayangnya dia menyulap diri dengan bentuk baju yang lain. Memang di Indonesia kelemahannya di situ, Pak. Sekarang dibubarkan pakai baju lain, dibubarkan pakai baju lain. Jadi capek bubarin, mendingan dibiarin aja. Kalau MTA ini Majelis Tafsir Al-Quran, sebetulnya Majelis Tafsir Sukino. Artinya tergantung Sukino menafsiri apa. Sekarang Sukino ngomong A jadi A semua, Sukino ngomong B, B semua. Dan berangkatnya ini dari imam jahil yang tidak mengerti syariat, nggak mengerti ilmu, kemudian sok bicara tentang masalah agama, akhirnya menjadi ruwaibidah. Ini berbahaya. Itu. Jadi kita juga sulit untuk menengarai. Intinya dia itu kalau kita mau bicara secara mengakar, dia itu hanya mau Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sesuai dengan Quran. Yang tidak ada di dalam Al-Quran ditolak. Contoh, haramnya anjing tidak ada di Quran, ditolak. Gitu. Dan haramnya hewan-hewan yang lainnya nggak ada di Quran, ditolak. Itu. Makanya pernah keluar statement dari mereka, anjing itu halal asalkan kalau yang nyembelih jamaah MTA. Nggak tahu gimana ceritanya itu statement. Ya, oleh karena itu di sini diperhatikan. Ada lagi?